Halo, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu ketika kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan berbicaralah pada pagi hari ini supaya setiap kali kami mendengarnya, supaya setiap kami yang mendengarkannya di berbagai tempat di daerah di Indonesia maupun di luar negeri yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, biarlah hidup kami dikuatkan, hidup kami dirubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan kami tahu hidup kami didesain untuk menjadi lebih daripada pemenang, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang kedua di bulan Januari 2021 ini, saya mengambil judul khotbah pada hari ini adalah sesuai tema daripada SLCC, yaitu Resilience 2021. Judul khotbah hari ini adalah Resilience 2021, Bangkit dan Tangguh. Nah saudara-saudara, kenapa ini menjadi relevan dalam hidup kita hari-hari ini? Karena kita baru saja melewati tahun 2020, tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak mudah dalam sejarah hidup kita masing-masing, tidak mudah dalam sejarah hidup bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Tahun 2020 juga tahun yang tidak mudah bagi sejarah dunia. COVID-19 menjadi pandemi sudah membuat dunia ini berubah secara drastis. Dalam segala bidang mempengaruhi hubungan antar manusia. Kita nggak bisa salaman lagi. Kita nggak bisa cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kita tidak bisa lagi kita ngobrol atau bersapa dari jarak jauh dan selalu menggunakan masker. Kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain. Lalu ketika dulu sebelum ada pandemi kita biasa makan di restoran yang ramai, kita suka. Hari ini kita takut makan di restoran yang ramai. Kalau dulu ketika kita didatengin orang, kita senang bercengkrama. Saat ini kita mikir kalau didatengin orang. Karena semuanya merubah tatanan dalam kehidupan, merubah tatanan sosial, merubah tatanan hubungan antar manusia. Banyak negara, mulai dari negara maju sampai negara, apalagi negara berkembang, mengalami dampak. Mereka mengalami pukulan secara ekonomi, keselamatan masyarakatnya mengalami pergumulan dalam kesehatan masyarakatnya. Bukan cuma negara, baik negara industri maju maupun negara berkembang yang terpukul, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja, ya pabrik-pabrik di mana perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan apalagi perusahaan kecil mengalami dampaknya sehingga banyak mengalami pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji karyawan dan sebagainya. Tentu saja bukan cuma negara atau perusahaan, tetapi dampaknya pada keluarga-keluarga di mana kita hidup di dalam keluarga-keluarga. Tidak kurang banyak, ya. Betapa banyaknya keluarga-keluarga yang terdampak karena mengalami akibat daripada COVID-19 sebagai pandemi global ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini yang baru saja kita mulai 2 minggu ya, 2 kali hari Minggu ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menata hidup kita? Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menjalankan hidup di tahun 2021 ini? Apakah pesimis? Apakah was-was penuh kenegatifan, ataukah kita harus optimis mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Nah hari ini kita akan belajar Resilience 2021, Bangkit dan Tangguh. Nah ada satu kata yaitu resilience. Resilience itu dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Arti pertama adalah kemampuan untuk bangkit kembali ke keadaan semula setelah mengalami tekanan atau keadaan yang kurang menguntungkan. Jadi resilience arti yang pertama adalah bangkit kembali setelah mengalami keadaan yang kurang menguntungkan,
bangkit kembali ke keadaan semula. Arti yang kedua, resilience bisa diartikan sebagai ketangguhan, daya tahan, tahan banting, tidak menyerah. Itu arti kedua. Jadi resilience memiliki beberapa arti menurut kamus umum. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Apakah nilai-nilai resilience itu ada di dalam Alkitab? Oh yes, tentu saja ada. Justru Alkitab menjadi sumbernya. Sumber di mana kita hidup, sumber di mana kita berperilaku, sumber di mana kita berpikir, sumber di mana kita bertindak. Saya harus bagaimana di tahun 2021 ini? Saya harus bertindak seperti apa? Bagaimana mindset saya? Bagaimana mental saya? Bagaimana attitude saya? Tentu saja bersumber dari Alkitab, firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, resilience itu berkaitan erat dengan status sebagai orang benar. Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan begini. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat yang kita baca ini Amsal 24 ayat 16 membagi orang dalam 2 kategori. Yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Dia dikatakan bahwa meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience. Bangun kembali, bounce back. Bola basket dipukul ke bawah akan mental ke atas. Bounce back, bangkit kembali. Nah saudara-saudara, ternyata status sebagai orang benar itu sangat penting. Dia menentukan apakah seseorang itu resilience, punya kemampuan bangkit kembali atau tidak. Jadi pagi hari ini kita harus sadar bahwa status kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Apakah itu orang benar? Nah saudara, kitab Amsal, kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, Mazmur maupun Kidung Agung dikenal sebagai kitab hikmat di dalam Alkitab. Kitab Amsal itu terutama yang kita barusan baca itu membawa pesan jika seseorang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidupnya seharusnya diakhiri dengan kemenangan meskipun prosesnya menghadapi banyak kesulitan. Kitab Amsal itu mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang akhirnya penuh kemenangan. Meskipun prosesnya penuh perjuangan. Orang benar yang di dalam kitab Amsal adalah orang yang mengetahui jalannya Tuhan. Lalu sudah tahu jalan Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, dia pelihara firman Tuhan itu. Lalu dia taati firman Tuhan itu dan hidup sesuai firman Tuhan. Maka itu yang dinamakan orang benar. Dan dampak dari orang benar itu apa? Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dari ayat yang kita baca ini, meskipun dia orang benar, meskipun dia memelihara firman Tuhan, meskipun dia melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah gagal. Bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami masalah. Sebaliknya, orang benar itu tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari kesulitan, tidak luput dari kegagalan. Kenapa sih kita ikut Tuhan setia? Kenapa sih kita anak-anak Tuhan masih menemukan banyak masalah? Karena kita ada di dalam dunia yang sudah rusak akibat jatuh dalam dosa, the fallen world. Tetapi dunia ini sudah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus Kristus pada waktu dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus akan segera datang kembali kedua kali dan membuat semua hal yang baru dan segalanya menjadi baik dan benar. Namun sebelum Yesus datang kedua kali itu kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. Sehingga kita mengalami dampak dari COVID-19, mengalami dampak dari kemalangan demi kemalangan, penyakit demi penyakit, perang, bencana alam dan sebagainya. Tetapi meskipun kita mengalami semuanya itu, kita pegang janji firman Tuhan yang berkata bahwa sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangun kembali. Kenapa disebut 7 kali? Kenapa enggak 5 kali? Kenapa enggak disebut 4 kali? Angka 7 di dalam Alkitab seringkali menggambarkan suatu angka yang lengkap, angka yang sempurna. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, bumi dan segala isinya,
Maka Tuhan mengerjakannya selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh dia berhenti dan beristirahat dan itu disebut Sabat. Maka di seluruh dunia sampai hari ini kita tahu 1 minggu itu 7 hari. Maka kita bekerja selama 6 hari dan hari ketujuh kita berhenti bekerja. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi angka 7 itu adalah the whole atau angka selesai. Jadi kenapa kitab Amsal ini menulis sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Status kita sebagai orang benar itu tidak menghindarkan kita dari kesulitan. Bukan sekali-sekali, bukan kadang-kadang, mungkin sampai sepanjang hidup kita, kita menemukan kesulitan dan tantangan dan problema. Tetapi meskipun demikian, sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Akhirnya adalah bangkit kembali. Itulah status orang benar. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi resilience adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Untuk kembali dalam keadaan semula, keadaan awalnya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan kita dengan Tuhan yang mengakibatkan kita sebagai orang benar. Status kita sebagai orang benar. Jadi bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini? Ya tentu saja kita menjalani hidup kita sebagai orang benar. Yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara firman itu, bertindak sesuai firman itu, dan taat kepada firman Tuhan itu. Sehingga kita menjadi orang benar. Dan sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan binasa. Dan saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Status kita sebagai orang benar yang dekat dengan Tuhan, yang memampukan kita untuk bangkit kembali. Itulah yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Bagaimana kita menjalani 2021 ini? Yaitu menjadi orang benar. Sehingga kita resilience, menjadi bangkit kembali. Yang kedua adalah menjadi orang yang tangguh, yang tahan banting, yang tidak mudah menyerah. Itu juga berhubungan dengan status kita sebagai orang benar. Pada waktu kita menjadi orang benar, maka kita akan menjadi orang yang bangkit kembali, tetapi juga menjadi orang-orang yang tangguh, yang tahan banting, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan apapun. Perjanjian Lama memiliki kisah yang banyak sekali dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka orang-orang biasa, bagaimana mereka orang-orang sederhana, tetapi mereka semuanya adalah resilience, mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Nah salah satunya adalah di dalam kitab Yosua pasal 6. Pada waktu itu Yosua pasal 6 ayat 2-5 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan suara nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Bacaan Yosua pasal 6 ini, pada waktu itu orang Israel telah melalui beberapa dekade, beberapa puluh tahun perjalanan yang sangat-sangat super sulit. Perjalanan yang seharusnya singkat, yang membawa mereka dari Mesir, melewati Laut Merah, melewati padang gurun dan sampai tanah perjanjian, itu harusnya singkat, menjadi diperpanjang selama 40 tahun.
Karena ketidaktaatan generasi Israel awal-awal. Akibatnya bangsa Israel ini muter-muter di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mereka menanggung rasa lapar yang luar biasa lamanya. Mereka menanggung rasa haus yang luar biasa lamanya. Mereka menanggung panas padang gurun yang luar biasa lamanya. Mereka mengalami pengembaraan yang sulit luar biasa lamanya. Bahkan mereka menyaksikan generasi tua meninggal sebagai hukuman karena ketidaktaatan mereka di padang gurun. Sekarang Joshua dan Kaleb dan generasi berikutnya akhirnya bisa melewati sungai Yordan karena mujizat Tuhan. Lalu setelah mereka melewati sungai Yordan, mereka terbentuk bahwa mereka harus menaklukkan tembok Yeriko dulu yang besar dan kokoh. Mereka tidak menjadi menyerah, mereka tidak menjadi mundur, mereka tidak menjadi putus asa. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang tangguh. Meskipun mengalami kelaparan, kehausan, tantangan yang super sulit di padang gurun, mereka melewati Laut Merah, mereka melewati sungai Yordan, mereka harus menghadapi tembok Yeriko. Mereka tetap konsisten untuk mengikut Tuhan. Status mereka sebagai orang benar membuat mereka tangguh. Karena mereka taat pada firman Tuhan. Sebaliknya yang tidak taat pada firman Tuhan habis binasa di padang gurun. Dan membuat mereka terhampar di padang gurun. Terkubur di padang gurun. Sebaliknya yang orang benar yang setia kepada Tuhan, mereka sampai masuk tanah perjanjian. Diwakili oleh Yosua dan Kaleb dan generasi-generasi yang lebih muda. Dan sekarang waktu mereka masuk sampai tembok Yeriko, mereka menghadapi tantangan yang sulit super luar biasa. Mereka harus sesuai firman Tuhan mengelilingi tembok yang luas itu sehari sekali. Hari kedua mereka ngelilingi sekali lagi. Gak boleh membalas ketika mereka dipanah. Gak boleh dibalas ketika mereka ditimpuk. Gak boleh dibalas apapun. Mereka hanya mengelilingi aja. Seperti pawai. Hari ketiga mereka mengelilingi sekali lagi. Hari keempat mereka mengelilingi sekali lagi. Logika mereka mungkin kalau mereka tidak taat mereka akan berontak. Ini apa-apaan ini, kita cuma pawai muter-muter saja. Hari kelima mereka kelilingi sekali lagi. Dan mungkin kepala mereka sudah banyak yang benjol. Mungkin juga sudah ada yang kena panah. Mungkin juga sudah ada yang terluka. Kita nggak tahu karena yang di atas tembok Yeriko juga nggak tinggal diam. Mereka juga bingung kenapa ini bangsa Israel mengelilingi mereka setiap hari sekali. Hari ke-6 mereka mengelilingi sekali lagi. Dan hari ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Dan setelah itu bersorak-sorai. Roboh tembok itu. Dan mereka mendudukinya. Sebenarnya hari pertama juga Tuhan bisa merobohkan tembok itu. Sebenarnya hari kedua juga Tuhan bisa merobohkan tembok itu. Kenapa mesti tunggu hari ke-7? Apakah Tuhan kurang maha kuasa? Jawabannya tentu saja tidak. Tuhan mau menguji ketekunan, ketangguhan, tahan banting, tidak mudah menyerah dari bangsa Israel. Tuhan menguji resilience. Apakah kamu percaya kepada aku? Apakah kamu taat kepada firman-Ku? Meskipun kadang-kadang firman yang kuucapkan melampaui pikiranmu. Tidak masuk pikiranmu, tapi melampauinya. Hari pertama keliling aja pawai. Kalau diserang gak usah balas. Hari kedua keliling aja sekali. Hari ketiga keliling lagi sekali. Hari keempat keliling lagi sekali. Sabar. Harus tekun. Nggak gampang. Diserang tidak boleh membalas. Hari kelima keliling sekali lagi. Ada yang terluka. Makin banyak yang terluka. Hari ke-6 tidak boleh serang. Tidak boleh balas ketika diserang. Sabar, tekun, setia pada firman. Meskipun melampaui akal. Resilience. Artinya adalah tangguh. Ulet, tahan banting. Tidak menyerah. Dan hari ke-7 Tuhan bilang, kelilingi 7 kali. 7 kali lebih sulit. Setelah itu bersorak-sorai. Lalu tembok itu roboh. Jadi sejarah membuktikan siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Bukan bangsa Israel. Tuhan sendiri. Jadi kalau tembok Yeriko itu roboh, anugerah Tuhan. Mereka hanya keliling. Mereka hanya bersorak-sorai.
Tidak ada perang. Mereka duduki semua karena anugerah Tuhan. Jadi pada waktu kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan, maka Tuhan berperang bagi kita. Tuhan memberkatinya, membuatnya menjadi lebih mudah. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan kita, Tuhan menguji kesabaran kita, Tuhan menguji ketangguhan kita. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah mereka menduduki tembok Yeriko, apakah cerita selesai? Belum. Seluruh kitab Yosua menceritakan tentang peperangan demi peperangan seterusnya. Membentuk generasi bangsa Israel pada waktu yang dipimpin Joshua dan Kaleb adalah generasi yang tangguh, generasi yang resilience, daya tahan kuat, ulet, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Hari ini pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, membuat status kita menjadi orang benar. Pada waktu kita memegang firman Tuhan, memeliharanya, memperkatakannya, bertindak sesuai firman Tuhan, sehingga hidup kita sebagai orang benar, membuat kita yang pernah terpuruk bangkit, yang membuat kita yang pernah gagal bangkit, membuat kita yang pernah jatuh bangkit kembali. Bukan cuma bangkit, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ulet, kuat, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini dengan menjadi orang yang benar, yaitu orang yang memelihara firman Tuhan dan melakukan firman itu siang dan malam, sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang resilience, yaitu pribadi yang bangkit kembali ke keadaan semula setelah mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang kedua, ketika status kita sebagai orang benar, maka kita menjadi pribadi yang tangguh, tahan banting, dan pantang menyerah. Sama seperti bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko, akhirnya tembok Yeriko runtuh karena ketaatan mereka pada firman.